Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dimanapun kita berada hari ini, yang di rumah, yang di tempat ini, dari tempat ini kami mau berkata bahwa salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya selalu menyertai kita sekalian, kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita kerjakan. Amin. Dan saya percaya hari ini kita tetap bersemangat, hari ini kita tetap bersuka cita, kita tetap excited, membara, roh yang menyala-nyala itu tetap ada di dalam kita untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Yang percaya mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus kita yang dahsyat. Amin, amin, amin. Dan saya percaya hari ini kuasanya Roh Kudusnya sendiri yang akan memimpin kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama dimanapun berada, di rumah, di tempat ini. Kita angkat tangan sama-sama, kita satu di dalam doa. Kita ambil waktu sejenak. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami memfokuskan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami, hati kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami menanti-nantikan Engkau. Dan kami percaya Bapa bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami percaya Bapa dimanapun kami berada hari ini kami menantikan Engkau. Maka firman-Mu berkata Tuhan, Engkau pasti menjumpai setiap kami dan mencurahkan kekuatan-Mu, kehadiran-Mu, hadirat-Mu. Sehingga semua kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan, dimanapun berada, apapun yang sedang dilakukan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan. Pimpin waktu kami Roh Kudus, dan biar hari ini hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita memuji Tuhan, kita menyatakan Dia Tuhan yang benar, dan apapun yang terjadi, Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Mari nyanyi dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Mari nyanyi sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatan
Tuhan, Engkau tetap pusat dari segala-galanya sampai hari ini. Walau badai menerpa, walau badai menghadang langkah kita, percayalah, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Dimanapun kita berada hari ini, mari sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Let's just take a moment. Mari ambil waktu sejenak. Oh Yesus. Semua yang terjadi hari-hari ini, kami sangat yakin dan percaya hanya untuk satu tujuan, membawa kami mendekat kepadamu. Karena semuanya selalu tentang Engkau pusat dari segala. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami dimanapun kami berada hari ini. Roh Kudus yang ada di rumah, yang sedang di kamar, yang sedang di ruangan kami masing-masing, aku yakin, kami yakin Engkau tetap menjaga. Because you are the center, Engkaulah pusat, Engkaulah sumber, Engkaulah segala-galanya Tuhan. Murala pasyanta kabarala kata kabayarala pasyanta Saben, amin. Narala pasyanta barala bata kabarala bayarala pasyanta barala base. Dimanapun kami, Engkau selalu dapat menjumpai kami, menemukan kami. Where can we go from your presence, Lord? Kami tak dapat lari dari hadirat. Engkau selalu ada, selalu menemukan kami. Oh, how beautiful, how wonderful is you, Lord. How marvelous, how beautiful. Sungguh indah, sungguh mulia, sungguh ajaib. How miraculous is you, Lord Jesus. Tak ada yang sepertimu, di tengah badai kau tenangkan. Oh, tak ada yang sepertimu. Percayalah dimanapun kita berada hari ini, di kamar, di ruangan, di mana, His presence, hadiratnya akan selalunya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita mulai. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning
always be about you. Oh, Yesus Tuhan. Mari dimanapun kita berada, angkat tanganmu sama-sama dan kita mau nyanyi. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. We call upon your name, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Mari panggil namanya. Jesus. Oh, Jesus. We call upon your name, Jesus. Oh, nyanyikan Jesus, 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 Jesus. See from my heart to the heaven, from my to the heaven. Jesus be the center. It's all about you, Lord. Will always be about you, Lord. Mari dengan segenap hati, with all my heart, with all my soul, sing out loud from my heart to the heaven. Jesus be the center. Sekali lagi, yes Jesus, sekali lagi, from my heart to the heaven. Jesus be the center, be the center. Oh, yes, it's all about you. Oh, haleluya. Mari dimanapun kita berada, angkat tangan sama-sama, sebab Dia menjadi pusat dari segala-galanya. Amin. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan dan nyanyikan. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Oh, it's all about you, Lord. Oh, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my
sumber, Engkaulah pusat. Oh, tak ada yang seperti-Mu, Yesus. Dimanapun kita berada hari ini, di kamar, di ruang tamu, dimanapun di tempat ini, let's just lift our hands. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak, nikmati Dia, nikmati hadirat. Yes. Oh Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Tetap angkat tanganmu, tetap angkat tanganmu. Yes. We stand amazed. We stand amazed, Lord. Kami berdiri mengagumi-Mu, Tuhan. Oralah kasih biar musik menaikkan pujian. Dengan kelembutan, angkat tangan, pandang wajahnya, dan biar musik sekali lagi naik. Sama-sama kita mau
dan kami bangga melihat seperti Engkau. Sebab kami kagum akan kasih dan anugerah yang luar biasa buat kami. Ya kami ada sampai hari ini oleh karena anugerah-Mu. Mari Tuhan, sekalipun kami dalam ibadah online, berbicara buat kami semua yang ada di tempat ini, bahkan di rumah, bahkan pemirsa yang mendengar juga Tuhan berkati mereka melalui firman-Mu. Berbicara buat kami oleh hamba-Mu, semuanya kami akan salib Tuhan. Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu, tapi nasihat buat kami semua. Tapi hamba-Mu rapan yang baru, ada berporsi, tapi imam, nabi, raja, rasul. Pokoknya yang baru isi hati Kau berikan bagi hamba-Mu, sampaikan buat kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan Kau kuduskan tempat dan keputusan kami semua, juga kudus jemaat dan di rumah, pemirsa mendengarkan firman Tuhan ini. Bicara bagi kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan jika kita masih ada dalam ibadah online, dan bagi kita yang ada di rumah bahkan tempat ini, kita bersyukur bahwa semua terjadi dalam kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Mari kita langsung saja buka kitab kita dari kitab Mazmur 138. Lihat Mazmur 138. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya berapa ayat kita baca, tidak semua. Ya. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga, langsung diloncat ayat 7 sampai dengan 8. Kita semua sudah dapat. Mari kita perhatikan dalam pembacaan kita di Alkitab kita masing-masing di rumah ataupun di LCD yang disampaikan, yang ditayangkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat 7 sampai dengan 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengelurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Allah pada pagi ini, boleh menjadi berkat buat kita semua. Kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini saya akan berjudul berpusat kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi mari kita mau belajar pagi ini, kita berpusat pada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang Raja Daud, dia berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allahku. Ya, ini luar biasa. Saya sempat merenungkan firman Tuhan ini, dan tadi sempat saya duduk di bangku waktu kami lagi siap untuk ibadah online ini. Saya ingatkan kembali, mengapa Daud begitu antusias, begitu suka sekali bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Apakah Daud tidak mengalami kesulitan, masalah, penderitaan, dan kesusahan? Ya, Daud juga alami seperti kita. Tapi Daud tidak berpusat pada persoalan, masalah, atau tantangan, penderitaan, sakit, penyakit, atau situasi yang dihadapi. Tapi Daud berpusat pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah.
Ini kita mau pelajari bersama-sama pagi hari ini. Jika saudara saya perhatikan pembacaan kita tadi, kalau kita baca nanti di rumah kita masing-masing, Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, maka kita dapat melihat bahwa Raja Daud dengan hati yang sungguh-sungguh dia memuji, menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan, dan dia sungguh-sungguh dan naikkan pujian syukur ini kepada Tuhan. Dia berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Perhatikan kata segenap hati, berarti Daud sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh fokus berpusat kepada Tuhan. Dia datang menyembah Tuhan, datang bersyukur. Ini yang kita pelajari dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, di hadapan para Allah aku mau bermazmur bagimu. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Raja Daud tidak malu dan tidak takut mengakui Allah yang dia sembah di hadapan siapapun juga. Kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, kepada orang yang tidak percaya atau penyembahan berhala, dia tidak malu dan tidak takut untuk menyatakan, mendeklarasikan Allah yang dia sembah yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, mengapa demikian? Karena Daud mengenal Allah dengan benar dan fokusnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dia seorang raja yang berhasil, seorang raja yang sukses, tapi hatinya begitu dekat melekat kepada Tuhan. Dari masa mudanya sampai masa tuanya. Sekalipun Daud juga punya kelemahan, punya kekurangan, tapi inilah yang kita akan belajar bersama-sama. Daud berani mendeklarasikan Allah yang dia sembah di hadapan siapapun juga. Di hadapan siapapun juga dia berani berkata, aku mau bersyukur di hadapan para Allah. Nah, kekasih-kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita dalam menghadapi situasi yang mencekam melakukan hari-hari ini? Apa kita fokus pada masalah yang terjadi hari ini, pada COVID-19 yang menakutkan, mencekam, mengerikan, atau kita fokus hanya kepada Tuhan? Ini menjadi perenungan kita. Kita tahu di mana-mana dilarang kita bergerak, ada PPKM, mungkin diperpanjang lagi, dan kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Berapa lama kita hadapin ini? Tapi satu hal yang saya mau katakan, mari kita berpusat pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis dan tidak pernah berubah. Mengapa Raja Daud begitu suka memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan ke arah Bait-Nya yang kudus? Mungkin hari ini kita tidak bisa beribadah dengan bebas. Kita disuruh di rumah masing-masing, balik online. Entah itu ibadah online atau offline, fokus kita kemana? Kita berpusat pada siapa kehidupan kita ini? Itu sangat menentukan hidupmu ke depan, sangat menentukan masa depanmu. Daud seorang pribadi yang luar biasa. Satu hal saya mau katakan pagi ini di poin yang pertama, mengapa Daud demikian? Kasih dan setia Tuhan Daud sudah nikmati dan rasakan. Di poin yang kedua, yang pertama itu kasih setia Tuhan. Raja Daud dapat merasakan dan menikmati bahwa kasih setia Tuhan yang dia sembah itu sangatlah luar biasa dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah kasih setia Tuhan
sangat luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Ini yang perlu kita renungkan, Bapak, kita pikirkan, dan kita miliki dalam kehidupan kita. Maka saya mau katakan pagi ini, kasih setia Tuhan tidak dapat ditandingi oleh kasih setia yang lain di luar Yesus Kristus. Hanya dalam Yesus Kristus ada kasih setia yang tidak pernah berubah, yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah habis. Dan itu harus kita miliki, kita nikmati, kita alami dalam hidup kita. Maka kita tidak akan takut terhadap hidup ini. Oh haleluya, haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan, kasih setia itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Kalau kita baca tadi dengan jelas dalam Mazmur 138 yang dikatakan tadi, dikatakan demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Wow, melebihi segala sesuatu kasih setia Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi kasih setia Tuhan. Kasih setia manusia hanya sementara. Kasih setia orang yang kita kasih, orang tua kita sementara. Mereka dipanggil Tuhan selesai. Tapi kasih setia Tuhan dari dulu, sekarang sampai akan datang, sampai di surga nanti kita akan nikmati. Nah oleh sebab itu kasih Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita masing-masing. Dan kasih setia Tuhan itu ada segala-galanya yang merupakan satu-satunya sumber pengharapan, pertolongan, dan kekuatan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Ini yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa kasih setia Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita, kekuatan kita, penghiburan kita yang tidak pernah terlambat, selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, Daud dengan tegas berkata, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Wow, ini luar biasa. Jadi jangan bosan-bosan kita berfokus kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan kita memuji, menyembah, bersyukur, dan terus cari wajah Tuhan. Arahkan pandangan hidupmu, mata hatimu kepada bait-Nya yang kudus. Masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi, maka kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya, luar biasa. Jadi ketika saudara dan saya akan mengalami dan merasakan, menikmati seperti Raja Daud, apabila kita sungguh-sungguh datang berseru dan berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan ke arah bait-Nya yang kudus, baik kita sungguh-sungguh. Hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita di rumah kita masing-masing. Kita mau masuk di bilik doa kita, kita fokus, kita arahkan pandangan mata rohani kita ke bait-Nya yang kudus. Serius sungguh memuji menyembah Tuhan, bersyukur kepada Dia. Tidak usah ada situasi yang menakutkan, mencekam. Pandang Yesus di bait-Nya yang kudus menanti saudara-saudara. Dia berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini jelas Yesus berkata. Dia selalu menantikan saya dan saudara. Mau kau saudara berkata, aku mau datang Yesus Kristus Tuhan, masuk di bait-Mu yang kudus, memandang wajah-Mu, itu kekuatan bagiku. Haleluya. Mari dikasih Tuhan, Dia akan hadir dan menjawab kita dengan pertolongannya dan kekuatannya, penghiburannya.
Dia akan memampukan kita berdiri dan seiman yang teguh hadapi hidup ini bersama Kristus. Kita tidak akan takut. Haleluya. Yang kedua, perlindungan Tuhan dalam keselamatan itu pasti. Tidak ada moga-moga. Jadi perlindungan keselamatan dari Tuhan itu pasti, atau disingkat keselamatan dari Tuhan itu pasti di bumi dan di surga. Tidak ada moga-moga. Dalam ayat 7 dan 8 kalau kita perhatikan dengan baik, dikatakan di sana ayat 7 dan 8, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Ini satu janji Tuhan, dan Daud sudah alami itu, dan saudara pun bisa dan harus mengalami itu, dan terus mengalami itu selama saudara hidup di dunia ini. Nah, kekasih-kasih Tuhan, di dalam ayat ini berbicara bahwa Tuhan selalu menjaga, menyelamatkan Raja Daud. Dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tanganmu menyelamatkan aku. Kita lihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu selalu menjaga saudara dan saya bagaikan biji matanya. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Apapun situasi yang kita hadapi, dia ada bersama saudara. Dia tinggal bersama saudara, dia dalam saudara. Mari, dikasih-kasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Pengalaman Daud itu luar biasa. Dari masa muda yang tidak mengembalakan kambing domba orang tuanya atau ayahnya, atau dombanya diancam mau diterkam oleh binatang buas, dengan pertolongan kekuatan Tuhan Daud menyelamatkan dombanya dari cakar dan mulut beruang dan singa, dikalahkan oleh Daud. Di dalam Yesus Kristus ada kekuatan yang baru, ada pertolongan, ada penghiburan, ada keselamatan yang pasti. Kalau Daud bisa menyelamatkan, Tuhan bisa menyelamatkan Daud dari mulut singa dan mulut beruang, menyelamatkan domba yang dia jaga. Baik, Tuhan juga bisa menjaga saya dan saudara dan menyelamatkan kita. Mulai saja pada waktu masih muda, pada waktu Daud menghadapi Goliat, masih muda dia. Sementara Israel ketakutan, masuk Raja Saul ketakutan. Tapi Daud berkata, engkau dari aku dengan pedang dan lembing, dan aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus alam langit dan bumi ada kuasa, ada kekuatan, ada kemampuan, ada perlindungan, ada keselamatan, ada penjagaan yang pasti. Ini harus kita percaya, dan jangan pernah saudara dan saya meragukan perlindungan, keselamatan dari Tuhan yang pasti. Haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, Daud dapat mengalahkan Goliat dengan mudahnya, hanya dengan sebuah pedang dengan batu bisa mengalahkan Goliat. Bagi Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Haleluya. Saat Daud menghadapi kudeta anaknya Absalom, kita lihat pembelaan Tuhan. Tuhan bertindak membela Daud dari tangan kudeta anaknya Absalom. Kita tahu bagaimana cerita akhir daripada Absalom. Dan Daud kembali memimpin bangsa Israel jadi raja. Saat Daud menghadapi musuh di sekelilingnya,
Bahkan nyawa Daud pun terancam. Tapi Daud selalu ada perlindungan, penyelamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu Daud fokus. Hanya pandangannya dia naikkan, arahkan ke bait-Nya ya Allah yang kudus, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Saya dan saudara pun dapat mengalami hal ini. Bagaimana iman dan kehidupan saudara saat ini? Yang menjadi perenungan kita saat ini, berapa banyak dari saya dan saudara saat ini yang sedang hidup dalam ketakutan, kebingungan, bagaimana ini, ke depan ini bagaimana? Itu pasti kita pikirkan. Atau mungkin antara kita sudah mengalami pertolongan, mujizat dari Tuhan. Tapi semua itu harus kita perhatikan baik-baik. Sebab hidupmu dan hidupku ditentukan oleh Allah, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus ada yang hidup. Bukan oleh situasi dunia ini, bukan oleh COVID-19, ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memuji, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki hubungan yang intim, harmoni dan akrab serta terus-menerus dengan Tuhan Yesus apapun situasinya? Itu menjadi perenungan kita. Apapun situasinya. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan kita bisa ibadah di gereja, jadi Tuhan mau masing-masing kita pribadi dengan Tuhan memiliki hubungan yang intim, harmonis dan terus-menerus, dan fokus arahkan mata hatimu, mata imanmu, kehidupan rohanimu, apapun kau hadapi hari ini, fokus kepada bait Allah yang kudus, bait di surga. Dia menanti saya dan saudara dengan tangan terbuka. Dia siap menolong saya dan saudara, menjaga, melihara, melindungi saudara, menyelamatkan saudara. Bagaimana dengan kita masing-masing hari ini? Haleluya. Mazmur 103, 17-18 berkata demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Ini luar biasa kata keadilan Yesus Kristus. Dia tahu bahwa kita debu. Di dalam ayat yang lanjut dikatakan 103 kata ada dia tahu bahwa kita debu. Kita terbatas, kita lemah, kita butuh Tuhan, kita perlu gendongan Tuhan, pelukan Tuhan, rangkulan Tuhan dalam hidup kita. Hanya satu yang kita bisa lakukan, duduk diam, arahkan matamu ke bait-Nya yang kudus di surga, yang menunggu melalui saudara dengan setia. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang sungguh-sungguh takut akan Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh datang memuji menyembah Dia dengan segenap hati, bersyukur, memuji menyembah dan fokus kepada Tuhan apapun yang terjadi hari-hari ini. Takut akan Tuhan merupakan ketakutan yang memulihkan, yang mendorong kita untuk berbalik dari kejahatan, memelihara semua ketetapan Tuhan, dan mau dan selalu rindu berusaha hidup dekat dengan Tuhan, dekat, rindu akan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kita rasakan, kita nikmati. Sebab Dia tahu bahasa saudara debu. Kita
perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini mari kita diam, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau, aku butuh belas kasihan-Mu, aku butuh kasih setia-Mu yang akan menguatkan aku, menghibur aku, memampukan aku hadapi hidup ini. Bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan berkati firman-Nya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Makasih. Ku takut hormat Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Yesus kami sembah, kami muliakan, kami bersyukur akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sembah Dia, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kami arahkan hidup kami ke bait-Mu yang kudus, Tuhan. Akan Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat Yesus, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Engkau dahsyat, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar hati kami dengan segenap hati sungguh-sungguh fokus pada bait-Mu yang kudus. Bersyukur, memuji, menyembah Tuhan dalam situasi apapun juga. Kami tak pandang Tuhan Yesus, yang ada kekuatan kami. Ratu Petrus di Danau Galilea, dia hampir tenggelam, dia berjalan di atas air, dia berseru, Tuhan tolong. Yang tulis tolong dia tepat pada waktunya. Yang percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Bahkan perlindungan, keselamatan yang pasti itu kami miliki kalau kami hanya fokus kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami semua oleh firman Allah, baik di rumah, di tempat ini. Semua pemirsa yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan, mereka diberkati, dikuatkan
Mereka teguhkan iman mereka bahwa hanya ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicara buat kami semua. Hamba sudah berhenti terus Roh Kudus berbicara. Berkat semua tim musik, tim sound singer, bahkan tim satgas, tim multimedia, soundman, sampai kepada LCD, tim musik semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Nah, seluruh kegiatan kami selama ibadah online, Tuhan juga jaga lindungi kami. Jaga kami, bikin biji matamu untuk mengurus kami secara domba Allah. Tidak ada seorang pun, satu penyakit pun ataupun virus pun menyentuh kami tanpa izin Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menjaga kami bagian biji matamu. Dimanapun jemaat di rumah hari ini, Tuhan jaga, lindungi mereka dan berkati mereka Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan, untuk Mas Bram kau jamah kau sembuhkan, Mas Joko kau jamah sembuhkan, semua jemaat malam kelemahan tubuh Tuhan jamah tersembuhkan. Yang untuk kau bah kembali, yang sungguh mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan. Berkat semua bisnis dan usaha mereka, sekalipun PPKM sedang berjalan pada hari ini mungkin diperpanjang bulan Agustus, tapi kami percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sebab kuasa dan mujizat Tuhan dan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi, kondisi dan tempat apapun yang kita alami hari ini. Terima kasih Bapa. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat. Bapak semakin naik bukan semakin turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, dipulihkan, memulihkan, berkat memberkati. Berkati Tuhan akan semua kegiatan gereja dalam masa online ini Bapa. Segala kebutuhan gereja Engkau yang wajib menyediakan, kebutuhan panti Engkau yang wajib menyediakan, kebutuhan PP Engkau cukupkan. Dan lebih indah lagi Bapa, untuk seluruh kegiatan kami sepanjang masa PPKM ini, kami memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah pengharapan kami, sumber kekuatan, penghiburan, pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati akan orang-orang yang mendukung kami dalam pelayanan, baik buat gereja, panti PPA, dan doa dan harta mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Yang berdoa Tuhan untuk Sinode GKN Misi Yayasan Pinta San STN, Kau berkati mereka. Rencana kongres pun Tuhan yang berkati, berkedap terjadi. Kau Tuhan lagi undur saya bulan Januari Februari, Tuhan memberkati panitia dan sinode yang ada. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa menyerahkan pemerintah kami dari Kabupaten Tulungagung sampai kepada pemerintah desa di Kota Ngunu Tulungagung. Tuhan berikan hikmat bagi Pak Bupati dan staf dan jajarannya untuk memimpin kota ini dengan hikmat daripada Tuhan dan menanggulangi COVID. Berikan hikmat bagi Bapak Bupati dan Satgas untuk menyelesaikan semua dengan baik, dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Minta kami di pusat, Bapak Presiden sampai ke wakil, sampai kepada MPR, DPR, kabinet, sampai ke pemerintah pusat, sampai ke aparat dari kepolisian, Angkatan Laut dan Angkatan Darat juga berikan hikmat bagi mereka. Gubernur sampai ke jalan terendah, Tuhan berkati. Berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin negara kami dengan takut akan Tuhan, keluar dari COVID yang sedang melanda bangsa ini. Terima kasih Bapak. Suasana masalah ekonomi di bangsa ini Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami minta penyerahkan kiriman sepanjang minggu ini. Kau berkati lindungi kami. Kami berikan persembahan untuk pakai masing-masing untuk pekerjaanmu. Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami, ini hidup kami. Sebentar kami akan berpisah, kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kami mohon berkat di dalam penyertaan Tuhan. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Berikan engkau sebagai suami, istri, anak-anak dan orang tua. Diberkati sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, aktivis gereja. Diberkati seluruh kegiatanmu sepanjang minggu ini. Diberkati keluarga masukmu, berkati pekerjaan usaha dan bisnismu, berkati rumah tangga, berkati buah kandunganmu, diberkati studi dan masa depanmu, diberkati saudaramu, dan diberkati kau disertai, kau dipelihara engkau di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Yang berkat Abraham itu juga ada kehidupan kita sepanjang minggu ini. Yang berkat dan sejahtera dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, berkat kita dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Bapa Terima
Amin. Demikian ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu dimanapun kita berada. Percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Immanuel, Shalom. Happy Sunday.